Tidak ada yang menyangka dua bocah tukang mabok dari STM bisa membuat satu pasar tunduk pada mereka. Boy dan Marco dulunya cuma korban palakan dari seorang preman, tapi dendam membuat mereka berubah jadi lebih brutal dari orang-orang yang pernah menyiksa mereka. Saat uang mulai mengalir dan kekuasaan ada di tangan mereka, mereka lupa satu hal penting. Dalam dunia preman, pengkhianatan selalu datang dari orang dekat. Kisah dua orang remaja bernama Boy dan Marco yang terpaksa dikeluarkan dari sekolah gara-gara terlalu sering berantem, ketahuan merokok, bahkan mabuk, hingga pihak sekolah terpaksa mengeluarkan mereka dari STM tersebut. Kejadian ini terjadi di Purbalingga pada tahun 2015. Setelah itu, mereka terpaksa bekerja jadi kuli panggul di sebuah pasar. Lebih dari 2 tahun bekerja di sana, mereka sering melihat preman penguasa pasar minta jatah kepada para pedagang. Bahkan beberapa kali mereka juga pernah menjadi korban. Namun kali ini, ibarat kata Jokowi, mereka bilang, "Saya akan lawan." Mereka pun merekrut beberapa preman jalanan. Hingga terkumpullah 10 preman, termasuk mereka berdua. Sambil menunggu waktu yang tepat, yaitu saat para preman pasar sedang pesta miras di malam hari, ya, Marco dan Boy dan kawanannya langsung melakukan serangan. Di saat itulah terjadi tawuran hebat dan sengit antar preman. Dalam tawuran itu, bos preman pasar yang bernama Dani tewas ditikam oleh Marco. Walaupun pasukan Dani berjumlah 20 orang, namun mereka dalam keadaan mabok dan kehilangan sosok pemimpin. Mereka jadi mudah dikalahkan. 15 anak buah Dani tewas dan 4 sisanya kabur. Sejak saat itulah pasar dikuasai oleh Marco dan Boy sebagai bos preman baru yang kini, ya, mereka hidup mewah dengan itu semua. 1 tahun berlalu, tiba-tiba Boy mempunyai ide. Selain minta jatah kepada pedagang, Boy juga ingin berjualan narkoba jenis ganja. Namun Marco yang rumahnya dekat pasar menolak keras. Ia takut adiknya ikut-ikutan membeli ganja dari Boy, dan kemudian Raka dan beberapa preman lain yang rumahnya juga dekat pasar menolak dengan alasan yang sama. Takut keluarga mereka menjadi pecandu narkoba. Sebagai informasi, Raka adalah mantan anak buah dari Dani yang selamat dan kabur waktu tawuran antar preman dulu. Namun kini ikut menjadi anak buah Boy dan Marco. Meskipun dilarang, Boy ternyata diam-diam tetap menjual narkoba bersama bawahan setianya yang bernama Anjar dan 8 preman lainnya. Saat itu, total keseluruhan kelompok mereka memang berjumlah 14 orang, termasuk Marco dan Boy. 10 bulan kemudian, aksi mereka ketahuan. Adik Marco benar-benar jadi pecandu narkoba. Di saat semuanya sedang berkumpul, Marco marah besar dan bertanya siapa saja yang berani menjual ganja. Di saat itulah Boy, Anjar, dan 8 preman yang memihak Boy dengan entengnya mengakui perbuatan mereka. Anjar pun berkata, "Harusnya pemimpin itu cuma satu, bukan dua. Jadi gak jelas gini kan arahnya mau kemana. Dan gue beserta 8 orang ini pilih Boy, karena dia yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Bukan malah main rumah-rumahan kayak lu, Marco." Mendengar hal itu, Marco pun murka. Dengan bantuan Raka dan 2 preman lainnya, Marco langsung menyerang Boy. Hingga terjadilah perang saudara antar preman pasar. Di tengah perang itu, tiba-tiba Raka meledakkan petasan. Tidak ada yang paham apa maksud Raka dan perkelahian terus berlangsung. Raka sendiri perlahan menyingkir karena tahu pihak Marco kalah jumlah.
Dan benar saja, tak lama kemudian Marco ditusuk dari belakang oleh Anjar saat sedang berduel dengan Boy. Padahal saat itu Boy sudah mulai terdesak dan hampir kalah, tapi tiba-tiba Anjar menusuknya dari belakang. Melihat itu, Raka langsung kabur dan meninggalkan dua preman lainnya, yang pada akhirnya menyusul Marco ke neraka setelah dikeroyok. Di saat Boy dan kawan-kawannya sedang merayakan kemenangan, tiba-tiba Raka datang kembali dengan membawa 15 preman dan langsung mengepung kelompok Boy. Tak lama kemudian, Boy, Anjar, dan kawan-kawan mereka mati dibunuh oleh Raka beserta anak buahnya. Kini, Raka resmi menjadi bos preman pasar. Dan usut punya usut, ternyata Rakalah yang merencanakan ini semua. Pengepul ganja tersebut sebenarnya adalah teman baik Raka dan ternyata semua ini adalah bentuk balas dendam atas kematian Dani. Karena Raka adalah saudara sepupu Dani